Selamat datang di CEO Talk. Kali ini gue akan mengeksplor tentang satu emiten. Dan emiten ini sesuai hobi gue, yaitu kamera. Dan ini merupakan hal yang unik karena satu-satunya di Indonesia retail shop kamera yang berhasil melantai di bursa. Dan juga kebetulan ownernya teman kita juga. Kita mau belajar bagaimana dia sebagai CEO dan founder mengelola sebuah bisnis yang ketat banget sampai menjadi value-nya gede banget dan bahkan sampai melantai di bursa. So, let's get started. Oke, Bro Tahir. Hey, halo Bro Kema. Thank you. Akhirnya gue di Ratu Plaza ya. Yeah. Dan ini adalah DOS, guys. DOS ini adalah toko kamera yang menurut gue tuh luar biasa. Kenapa? Karena kita pun awalnya nggak tahu tentang DOS. Sampai kameramen gue bilang, Pak kalau mau beli kamera di DOS. Okay. Karena apa? Katanya dia, after sale service-nya. Nah, jadi positioning company lu tuh sebenarnya udah masuk banget. Orang kalau beli kamera dengan jumlah yang besar, terutama kayak gue building the studio gitu, yang kita pikirin kalau rusak mau kemana, dan itu positioningnya masuk. Jadi kalau kamera rusak ingatnya DOS. Tapi kan banyak orang yang belum tahu, makanya gue pengen lihat bagaimana strategi daripada DOS ini sebuah bisnis jualan kamera yang mungkin persaingannya juga menurut gue berat banget. Dan bisa sampai hari ini, padahal yang pendahulu lu udah banyak, ya, tapi nggak ada yang melantai ke bursa dan bahkan mungkin sekarang udah kemana-mana ketinggalan. So, introduce yourself dan kita bicara. Oke, ya gue Tahir selaku CEO dan founder dari DOS. Industri kamera sendiri itu sebenarnya sudah mengalami peak season daripada bisnis industri kamera itu ada di tahun let's say 2008. Sampai 2013 gitu loh, dimana pada saat itu tuh kamera pocket bener-bener luar biasa banget ya. Kebayang nggak sih kamera pocket itu bisa jual 5.000 pieces sebulan, 10.000 pieces. Lalu pada saat itu juga ada DSLR Canon, Nikon yang bener-bener amazing, luar biasa banget untuk secara quantity ya jualannya. Nah kalau misalnya buat gue sendiri kan, gue adalah pendatang baru nih. Gue baru starting bisnis kamera sendiri itu di Jakarta tahun 2008. Di Makassar kita mulai dari tahun 2006. Lu mulai dulu di Makassar berarti? Iya. Oke. Jadi kita gue buka toko kecil di Makassar 2006, lalu 2008 gue mulai memberanikan diri untuk buka di Jakarta. Oke. Nah pada saat itu kan benar-benar sebagai pemain baru banget nih ya. Jadi ya kita tahu kalau pada saat itu tuh orang yang sudah lama bermain di dunia kamera, di mana mereka sudah menjadi raja di Canon dan Nikon. Oke. Ya sebagai pendatang baru ya udah kita cuma ngikutin aja, kita nggak tahu harus ngapain gitu loh. Berjalan waktu di 2008, 2009, 2010 dan seterusnya gitu. Memang masanya tuh tough banget, dimana karena demand tinggi terhadap kamera Canon dan Nikon itu tuh profit terhadap satu barang itu tuh kecil sekali. Oke. Berapa persen NPM-nya kira-kira bisnis industri ini? Wah kalau ngomong persen sih mungkin pada kaget ya. Bayangin ya, barang kamera harga 25 juta itu marginnya cuma 5.000, 50.000, 25.000. Exactly. Jadi pada saat itu benar-benar bisnisnya itu udah tidak sehat sekali. Cuman ya ada-ada aja sih pada saat tahun 2011 ya, mungkin ya 11. Ada produk kamera baru yaitu GoPro. Nah itu lumayan tuh menjanjikan, profitnya lumayan gitu. Dari situ kita bisa tetap bertahan gitu loh. Nah tapi seiringnya waktu tuh saya berpikir kayak, wah ini bisa jadi apa ya ke depannya kalau misalnya kayak begini-begini terus nih. Nah puncaknya itu di tahun 2013 ketika saya memutuskan untuk keluar dari dealership untuk Canon dan Nikon. Karena memang secara bisnis udah gak cocok gitu loh. Karena ketika kita menjadi dealer itu tuh ada certain target atau quantity yang mesti lo ambil. Akhirnya pada saat itu, itulah awal mula kita untuk starting point kita dengan brand Sony. Karena pada saat itu tuh brand Sony itu sangat tidak dilirik oleh semua orang. Iya, gue masih ingat karena gue dulu pengguna Nikon terus ke Canon. Kan. Waktu itu Sony nggak ada yang ngelihat kan gitu loh. Jadi kayak kayaknya menarik nih kalau misalnya gue bisa jualan Sony, dan pada saat itu marginnya masih lumayan, satu kamera lu bisa dapat 500.000 gitu loh. Wah ya udah deh, harus fokus nih ke Sony nih gue. Gue stop di situ dulu. Berarti lu sebagai CEO, keputusan terbesar lu adalah memberanikan diri keluar dari para comfort zone, keluar dari the big boys. Exactly. Betul. Exactly. Wow. Bisa dikatakan begitu. Apa dasar logika berpikirnya apa? Ini yang perlu digali nih. Logika berpikirnya simple ya, kalau memang buat apa kita stay di sana kalau memang itu sudah tidak bisa
menghidupin company-nya gitu loh. Bayangin 5.000, 25.000 gitu loh. Dan jadi gini, kita adalah dealer contoh di Makassar. Pada saat itu di Makassar itu cuma ada 2 dealer. Yang lainnya nggak perlu jadi dealer, tapi masih banyak toko-toko kecil yang lain jualan kamera kan. Untuk menjadi dealer, untuk mendapatkan harga paling belakang, kita tuh mesti ambil Quantity yang gede. Cash flow lu berarti bermasalah. Exactly. Berarti kan udah nggak proper buat bisnis kan. Dan mereka tuh ngegulung terus tuh. Bulan ini mereka punya harga let's say 5 juta. Bulan depan mereka promotion 4,8. Tapi kalau kita mau dapat 4,8, kita mesti ngegulung lagi ngambil quantity. Which is nggak cocok kan. Mendingan gue jadi dealer biasa, ngambil aja dari pemain gede. Ngambil 1-2 unit, kita bisa dapat harga paling bottom. Jadi itu langkah yang kita ambil. Buat apa? Buat apa mempertahankan sesuatu kalau misalnya untuk mempertahankan itu kita jadi mati. Good. Berarti lo berani, ini yang kita pelajarin, seorang CEO berani mengambil keputusan untuk keluar dari comfort zone. Karena ini udah gak make sense gitu ya. Exactly. Nalarnya udah gak masuk kalau bisnis gulung gitu terus. Kalau seandainya waktu itu Sony ya gitu-gitu aja teknologinya, gak ada autofocus yang keren atau ISO. Gue kan lonjakan dia yang paling gila kan di A7S3 itu waktu COVID ya. Kalau seandainya itu tidak ada dan Sony itu ya gitu-gitu aja, lu bisa survive gak? Ya bisa, tapi nggak akan bisa seperti sekarang. Gitu. Berarti kita melihat bahwa keberanian memilih sebuah brand yang besar tapi belum dimarketingkan, itu satu kunci. Harus didukung dengan secara makro bahwa produknya itu melakukan sebuah disruptive teknologi yang besar sampai akhirnya marketnya Nikon, Canon, dan Fuji dimakan habis kan. Wow. Waktu pertama kali tap in ke Sony itu berapa tahun struggling? Sejujurnya pada saat itu tuh kalau misalnya mau dibilang struggling sih, pertama kali saya tap in ke Sony itu adalah momen saya mendapatkan profit paling lumayan. Karena pada saat itu juga secara Sony-nya juga kan struggling juga kan. Jadi terjadi negosiasi antara Sony Indonesia dengan saya gitu loh. Nah di situ tuh benar-benar kita melakukan negosiasi yang kuat dan bagus sehingga kita mendapatkan harga yang menurut gue cocok banget di market untuk dijalanin. Nah ketika saya mendapatkan certain price itu, dan ketika customer datang dan saya melakukan comparison, ternyata customer milih untuk beli di kita. Cuma memang quantity kita nggak gede karena kan kapasitas kita, toko kita di Ratu Plaza pertama kali kan. Jadi tapi setidaknya udah oke gitu loh. Jadi secara strategi you berhasil masuk dari Sony yang akhirnya berkembang. Ini kita mulai merambah ke Emiton. Gue sebagai analis mulai ngelihat nih. Jadi kalau kalian lihat Emiton yang namanya DOS, ya tentunya habis IPO pasti fluktuatif. Sekaligus kalau mau tanya insider tradingnya langsung ke bosnya. Saya nggak tahu. jadi kan kalau kita lihat, lu punya dana IPO. Itu lebih difokuskan kemana? Ekspansi atau ini sebagai modal lu untuk kolek kamera? Apakah kamera-kamera ini lu nyetok itu lu harus bayar atau mereka bisa kasih tempo? Kita harus bayar tapi ada tempo dari mereka. Biasanya temponya 30 hari bro. Nah kalau misalnya ditanya dana kita ini pakai buat apa? Tentunya buat ekspansi. Jadi contohnya salah satunya kita ekspansi di Ratu Plaza ini ya. Nah dengan kita ekspansi ini otomatis kita melakukan stok lebih banyak. Nah jadi memang modal kerja kita dengan kita sudah bagi ya. Untuk modal kerja ekspansi kita, belanja modal kita udah pakai buat ekspansi ini, modal kerja ini kita pakai buat stok. Memang ini target kita di IPO yang kita dapat dana ini 60 bio ini memang kita fokuskan ke sana. Jadi kayak tahun ini kan kita memang akan ekspansi di 2 kota lagi kan. Jadi memang tujuan saya itu bagaimana di kota-kota penting di Indonesia itu kita ada touch point-nya. Jawa Timur ada Surabaya, Jawa Tengah ada Jogja, Sulawesi Selatan ada Makassar, Jawa Barat ada Bandung gitu loh. Nah ini yang saya mau itu adalah di Kalimantan. Kalimantan di mana kotanya? Kalimantan, Banjarmasin. Habis Banjarmasin mungkin Balikpapan gitu. Di Sumatera Selatan kita maunya Palembang gitu. Nah kalau kita bicara seperti itu, net profit margin dari industri ini average berapa? Kalau misalnya net profit, karena kan kategori kita itu macam-macam nih ya. Kita ada kamera, lensa, dan aksesoris. Bottom line secara keseluruhan kalau misalnya kita result earning nih misalnya industrinya ini sendiri itu berapa sih? Sebenarnya sih 3-4 ya. 3-4%. Regional ada nggak yang bisnis serupa di Asia Pasifik? Asia Pasifik banyak ya saya rasa ya. Cuman ya mereka pada belum IPO sih. Jadi nggak ketahuan. Iya belum kelihatan ya. Kalau di Amerika ada B&H tuh udah IPO belum? Belum juga ya. Belum. Oke, berarti ini bisa dikatakan Southeast Asia yours sendiri dong yang untuk industri toko kamera ya. Iya, berarti artinya guys 3-5% NBM itu DOS adalah trendsetter. Jadi you yang ngeset NBM-nya di sini kan Exactly. Gitu. Dengan top line kira-kira berapa sih kalau kita bicara the whole brand consolidate di sini?
Kita sih aiming di 600 miliar ya? 680 ya setahun. Belum ini. nyampe 1 triliun ya industrinya ya? Udah sih. Udah sih. Cuman kan memang ada beberapa brand yang market share kita itu masih tidak bagus. Jadi PR kita di tahun 2025 ini tuh setiap brand kita ngecekin market share-nya. Market share-nya. Jadi Luar biasa. Dan kira-kira bagi dividen nggak? Plan dari sisi Hamilton gimana? pasti sih di tahun 2025 ini sih kita planning bisa Bagi dividen. Nah, itu jadi bisa dipatok ya, walaupun sekarang harga masih turun di bawah 500 tapi bisa patok ini jadi multi bagger karena ownernya kita seret ke sini nih. Langsung ditodong. Langsung ditodong. Apa yang membuat DOS berbeda dengan yang lain dan kenapa orang harus beli di DOS? Ya, kalau beli di DOS pastinya kalau sekarang ini kan satu aja orang bilang trusted. Ya, tapi untuk mendapatkan trusted itu kan banyak sekali proses yang kita lewatin ya. Jadi sebenarnya kita berangkat itu dasar banget ya bro. Jadi kita berangkat itu benar-benar dari sistem yang namanya kayak serving everything to our customers gitu loh. Jadi mungkin pada saat itu tuh saya sebagai CEO pun juga kayak directly langsung services ke customer. Nah mungkin engagement yang kita bangun ini tuh berbeda lah. Jadi kalau bisa dibilang ya tahun 2015 kita pertama kali itu melakukan event secara konsisten. Kita bukan pionir melakukan event, tapi kita adalah pionir yang melakukan event secara konsisten. Jadi pada saat itu tuh masih terkenal banget bahwa fotografi itu hanya untuk komersial, fotografi itu hanya untuk profesional, kalangan tertentu gitu loh. Nah tapi di tahun 2015 itu kita kayak membuat fotografi for everyone. Didukung oleh Sony pada saat itu sekali lagi, di mana kita melakukan benar-benar edukasi setiap bulan, workshop bisa sebulan itu bisa 2 kali minimum kita lakukan dan itu hampir dibilang free. Nah pada saat itu banyak kontroversi, ada beberapa yang memang tidak seneng atau apa gitu loh ya. Tapi ya itu langkah pertama yang membuat DOS beda pada saat itu, yang membuat namanya DOS wow amazing gitu loh. Nah dari situ tuh kita mulai belajar lagi bagaimana kita maintain our customer. Bagaimana customer ini walaupun baru 1 kali belanja terus dia nggak belanja lagi, tapi kita tetap keep in touch dengan customernya gitu loh. Oke, luar biasa. Kalau gitu, emittennya tadi kita sudah bahas. Corporate governance-nya nih orangnya di sini, jadi bukan tipu-tipu ya. Dan tokonya memang benar-benar ada dan gue sendiri adalah customer daripada DOS, makanya gue kesini. Ya, gue baru belanja One Mark II dan 2 lensa 2870 tuh. Itu belanjanya aja udah 200 juta. Jadi saya mengkontribut untuk chart yang ada di market. Ini yang kontributin juga, bayangin satu orang 200 juta. Ya. Oke, kalau gitu kita boleh di show jalan-jalan supaya mereka bisa lihat DOS itu seperti apa, dan buat mereka yang mau belanja kamera, ini bukan endorse tentunya, gue nggak dikasih diskon, tapi paling nggak for the sake of sama penghobi, yang paling penting belanja itu adalah after salesnya. Jadi kalau di DOS saya biasanya sudah ada VIP yang handle. Kalau ada problem saya tinggal telepon minta bantuin dong, kamera kirim, taunya beres. Itu DOS. Exactly. Oke, kita jalan-jalan ya. Oke. Jadi ini adalah cabang pertama yang akhirnya di-expand. Betul. Jadi dulunya nggak segede gini? Nggak. Ini kalau gue lihat nih 1 floor nih punya lu. 1 floor. Oh my God. Berapa luasnya ini? 2.880 meter persegi. Wow. Yeah. Strateginya lu beli atau lu sewa? Sewa ya? Sewa. Nggak masuk ya kalau beli ya? Nggak bisa beli. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Ratu Plaza nggak bisa dibeli? Nggak bisa, Oh, kan mereka ada ownernya. Okay. Jadi kalau di Ratu Plaza ini memang planning saya itu membagi section bro. Oke. Jadi kalau misalnya mulai dari ujung kiri sampai ke ujung sana nantinya, ini adalah section untuk kita sebutnya main unit. Terdiri dari kamera, lensa. Gitu. Kamera sama lensa. Ya, nah ini tuh benar-benar pengen experience yang pengen kita bangun itu biar customer itu bisa mendapatkan experience yang namanya exhibition everyday. Oh iya, dan yang gue inget guys, kenapa gue waktu itu gue diracun sama staff gue. Iya. Akhirnya gue mampir dong ke Cideng dong. Yeah. Ternyata salah satu selain after sales service, tadi gue lupa ngomong, gue bisa nyoba kameranya. Exactly. Itu yang nggak ada tempat lain. Betul. Jadi ini benar-benar di sini tuh semua produk kamera, lensa, ini semua open dan customer bisa langsung coba. Tapi itu kan bukan demo dari company dong? Sebagian demo. dari brandnya, sebagian memang kita yang. Nah, hitungannya gimana? Sekarang lu invest, habis itu lu udah buka nih. Iya. Berarti kan profitnya harus dibagi nih. Gimana? Kalau itu sih kebetulan disupport juga sama brand. Jadi mereka ada kasih kayak
sangat-sangat besar ya diskon Diskonnya. display. Jadi Tapi kan kita, tetap lu keluar modal, lu masukin ke Ya. biaya marketing dong. ya kita sementara kita masih masukin dalam nilai store aja. Oh, Karena at the end of the day ketika dia udah e-oil kita bisa jual. oh jual bekas ya? Jual bekas. X-display gitu ya? X-display kita selalu. Wah gila. Ya, jadi ini ya kalau misalnya dilihat, ya semua hampir seluruh brand daripada yang eksis di Indonesia itu ada semua di sini. Lensa juga mulai dari lensa yang native bawaan dari brand sampai third party juga lengkap banget di sini, bro. Harga lu bisa lawan nggak sih sama orang-orang yang kaum mendang-mending lihat Tokopedia, compare kiri kanan? We match the price lah. Gila, jadi udah bisa nyoba. Tapi kalau bagi gue selisih 500.000, tapi gue bisa coba kok, berani sih daripada gue nyewa dulu kan. Nggak, yang penting kan tahu komplainnya kemana gitu. Iya, tahu komplain. Ya, jadi ya ini yang kita bangun lah. Nah, kalau misalnya jadi selain dari sini kita ada area sini nih. Oke, ini kita juga lihat. Ini area lighting semua nih. lighting. Jadi ini benar-benar area lighting. Nah, kalau lighting itu brandnya ya hanya yang eksis itu hanya yang ini gitu loh. Memang high quality. Jadi selain daripada untuk prosumer juga ada yang buat production. Godox nih termasuk yang high level sekarang. Godox dengan no LED. Jadi Godox ada no LED-nya, kalau Aputure ada Amaran. Jadi Amaran itu buat consumer yang content creator, Aputure buat production house. Godox buat buat kayak ya biasa. Kalau no LED itu buat production gitu loh. Sama juga dengan non-light dan non-lux. Oh, oke. Jadi ya hampir seluruh brand itu udah eksis di sini gitu loh. Wow. Ya, jadi ini customer benar-benar bisa langsung nyobain nih. Nah, di sebelah sini itu semua peralatan grip tools, cuma memang saya small akuin, rig lu pegang juga ya? jadi memang grip tools ini nih, cuman memang akuin belum sekomplit yang seharusnya ya. Oke. Ya ini di display nih, enaknya kita bisa langsung lihat ya. Ya, jadi bisa langsung DIY, bisa langsung milih, oh saya mau hand gripnya ini, saya mau pegangannya ini, saya mau ininya ditaruhnya seperti apa. Gitu Ini yang loh. tidak ada di tempat lain. Exactly, ini yang kita mau bangun gitu loh, ini yang kita lagi mau bentuk gitu. Dari mana lu bisa tahu bahwa ini adalah solusi yang tepat gitu? Apa ini dari hasil marketing research bahwa orang itu butuh ini? Udah pasti. Secara research, kita nggak research one by one ya, tapi lebih ke brand. Ya, kalau kita lihat brandnya secara global dan memang kelihatannya, oh iya produk ini bagus, memang dibutuhkan gitu, dan we bring in. Wow. Gitu. Oke. Di sini juga ini ada after sales service. Jadi ke depan kita sudah bisa menghandle after sales service. Jadi semua teknisi kita juga profesional juga gitu loh. Walaupun ada warranty daripada manufaktur. Kalau warranty kita akan helping customer kita untuk bawa ke after sales service yang authorized. Oke. Kalau di sini yang out of warranty, mereka udah bisa service di sini. Oke. Iya. Kalau customer biasa dapat diskon, Oke. free jasa service gitu. Nah, kalau yang ini juga sesuatu yang menarik. Saya memprediksi tahun 2025 ini tuh live shopping itu akan menjadi lebih wider. Oh. Nah, jadi kenapa kita buatin ini? Sebenarnya bukan kita buat orang datang sini buat live shopping ya, tapi ini salah satu bentuk experience. Jadi customer kan kadang datang nih, gue mau buat live shopping studio dong. Kayak apa sih? Nah, daripada hanya ngomong aja, mendingan di sini langsung kita setup. Ini konsepnya kayak IKEA. Iya, jadi langsung orang experience-nya dapet gitu loh. Di sebelah situ kita ada podcast juga, Coba cuman lihat. masih belum rapi ya. Ini podcast room kita gitu. Halo. Wow. Ya, jadi ini kita podcast dengan tempat live kita sendiri. Jadi Oh. kalau kita nge-live di sini, nggak apa-apa nih biar langsung kelihatan. Nih, tuh, jadi lagi Wah. live tuh, live di TikTok. Nice. Lalu selain satu-satuan ini, kita juga ada studio di sebelah kiri sini, bener-bener full services. Wow. Ya, orang benar-benar di sini tuh bisa langsung setup, nyobain lightingnya. Jadi, gue mau nyoba dong 3 lighting studio, then try. Langsung Langsung lu ya? dapat hasilnya gitu loh. Nah, ini additional, Ini musik cuman juga audio. lu kerjain. Iya, MIDI audio. dan lain-lain ya. Ya, audio. Paling menarik juga sekarang ini kita sediakan personalized area di sini. Jadi di sini tuh bisa create t-shirt desain kita sendiri yang berbau kamera. Terus produk-produk juga kita bisa laser engrave. Jadi Oke. misalnya tripod, gimbal, mau dinamain Astronaci, bisa langsung. Oh. Jadinya nanti seperti kayak gini nih. Jadi akan benar-benar dapat personalnya. Personalnya. Section berikutnya ini bagian aksesoris semua, bro. Ya, Tas ini dan lain-lain. mikrofon, tas, tripod, terus udah gitu. Ya, lebih banyak aksesoris semuanya. Jadi ini pernak-pernik yang kecil-kecil kayak mic dan lain-lain ya. Tas, aksesoris. Dan semua langsung bisa dicoba. Jadi kayak ini yang tadi kita pakai nih.
Ini langsung ngomong langsung dapat suaranya. Cek Iya. 1 2 3. Ya. Jadi bukan hanya di display tapi kalau misalnya orang bawa smartphone, dia tinggal taruh smartphone di sini atau kamera, colok kabel ke smartphone, Langsung tes ya. langsung live gitu loh. Nah, ini playgroundnya teman-teman komunitas nih. Oh, ada kafe. Ngumpul, ngopi, main biliar, main PlayStation. Oh, jadi lu jadi vendornya PlayStation Oh iya juga? kan Sony kan. Oh iya, benar-benar. Sony Iya. lupa gua. Bayangin datang ke sini, nyantai, ngobrol, play around gitu. Jadi nggak berasa ya keluar dari sini akan ada revenue 1 miliar masuk. Amin. Itu yang kita kejar ya. Iya, iya benar. Halo. Nanti kita ngobrol. Thank you. Iya. Ya, itu. Nah, kita balik lagi udah. Jadi udah aksesoris, kamera, ngopi santai. So, kita tahu bahwa ini bukan main-main, bahwa sini M10 DOS benar-benar yang pertama di Indonesia dan expand luar biasa dan Anda bisa lihat user experience-nya amazing banget. Ini kalau di handphone mungkin Samsung ya, kurang lebih ya. Style-nya. Saya nggak tahu Samsung. Nggak Iya, pernah yang research. punya Oppo dan Samsung mereka punya konsep user experience dan saya rasa kamera itu cukup berani banget untuk berani seperti ini Ya, dan secara industri kita jauh lebih industrinya kecil. kecil. Iya, ya tapi kan? ya it's okay. Tapi you're the trendsetter ini Iya. adalah orang yang mendistratif dunia fotografi dan videografi. Thank So you. gua harap DOS bisa tembus ke level 1000 dan Amin. mulai dilirik buat teman-teman. Jadi konten ini sudah bicara tentang bagaimana belajar dari decision making seorang CEO ya dan kemudian kita bisa mengamati bagaimana DOS 5-6 tahun ke depan dari sisi sahamnya. Mudah-mudahan jadi multi bagger. Thank you so much, sukses buat DOS. Thank you. Kita bro. belanja terus di DOS Iya, ya. Oke. Thank you. Bye.